Halo gamer, apakah Anda tahu tentang Opera GX, browser yang mengkhususkan diri dan menyebutkan diri sebagai browser pertama untuk gamer? Seperti apa keunggulannya? Simak terus video ini hingga akhir. Opera GX saat ini baru bisa diinstal di Windows, bisa untuk 64 dan 32 bit. Mari kita coba install Opera GX. Gaming browser, ini tampilannya. Ini adalah tampilan awalnya, keren ya, cukup keren saya pikir. Warnanya keren, kombinasinya oke. Sebagai browser gamer cocok lah. Kemudian di sini ada pertanyaan apakah Opera GX ini akan menjadi browser default kita. Kalau tidak, centang sini saja. Kemudian di sini ada feedback, di sini ada setting. Kemudian kita lihat ke bawah, di sini ada yang bisa dimainkan di Windows, Switch, PS, Xbox, Mac, dan Linux. Anda dapat memilih game mana yang sesuai dengan tool yang Anda gunakan. Kemudian di bawahnya di sini adalah release calendar. Di sini ada game-game akan rilis. Ini berdasarkan tanggalnya. Kemudian bawahnya adalah free games. Ada pilihnya untuk Windows, VR, PS, atau Xbox. Jadi bisa dipilih game mana yang Anda sukai. Ke bawah lagi, new, upcoming, dan interesting. Jadi game-game apa yang menarik akan hadir deals aggregator. Di sini game-game yang jadi ada beberapa yang menarik yang kalian bisa beli dengan harga diskon. Diskonnya lumayan, ini sampai 73%. Ada yang akan sampai 85%. Game trailer, kita kembali lagi ke settings. Untuk tampilan di G8 corner ini bisa disetting. Jadi kalau tadi ada release calendar, upcoming, game trailer, free game, deals aggregator, daily news. Daily news ini berita tentang game. Kalau Anda tidak suka tentang daily news, bisa dimatiin gitu. Caranya adalah seperti ini. Jadi tinggal diklik aja. Kemudian di sini daily newsnya, karena saya berasal dari Indonesia, jadi di sini Indonesia dengan bahasa Indonesia. Anda bisa memilih dari negara mana yang Anda ingin lihat, misalnya di Amerika, menggunakan bahasa Inggris. Ini adalah setting untuk GX Corner. Di bagian atas, di sini ada simbol, dua simbol. Ini adalah simbolnya Opera GX, dan di sini adalah simbol dari GX Corner. Kemudian kita lihat lagi di samping ini ada plus, jadi sama seperti browser yang lain. Ini plus untuk new tab. Di sini ada search, kemudian minimize, restore, kemudian close, sama seperti browser pada umumnya. Di bawahnya sini ada back, kemudian forward, ada reload. Jadi ini mirip dengan browser pada umumnya. Kemudian di sini barnya untuk search atau web address-nya masih sama. Yang membedakan mungkin ini, snapshot. Jadi browser ini sudah integrate. Misalnya saya klik ini. Di sini kita bisa full screen dan bahkan bisa diproses sebagai PDF. Jadi bukan hanya JPEG maupun PNG, bisa langsung ke PDF. Juga bisa crop. Jadi kalau misalnya saya mau crop ini, klik kiri di mouse, kemudian tahan, kemudian ditarik. Misalnya ini, saya lepas. Nah, sini sudah ada pilihan. Mau cancel, copy and close, jadi nanti di copy paste ke media lain, atau capture. Misalnya saya mau capture. Di sini keluar edit snapshot, jadi bisa ditambahkan tulisan dan segala macam, bisa edit gitu ya. Kalau mau di save, tinggal save. Klik save. Oke, saya tutup dulu. Kemudian di sini ada indikator baterai. Indikator baterai ini adalah sama sebenarnya dengan indikator baterai yang di bawah. Ketika main game, mungkin kita lebih enak melihat baterainya di atas ketimbang di bawah gitu ya. Jadi indikator baterainya ditaruh di atas. Di sini ada easy setup. Ini adalah settingan sederhana. Jadi kita bisa memilih warnanya. Warna di sini adalah warna garis ini ya, bukan warna keseluruhan. Tapi warna garis-garis yang di atas ini, di pinggir ini, secara default ada merah. Kita bisa ganti misalnya oranye, seperti itu, ganti jadi oranye, tulisannya juga oranye.
tombol ini juga oranye, atau hijau, atau warna apapun. Kita kembalikan saja ke default. Kemudian di sini adalah wallpaper. Wallpapernya bisa menyesuaikan dengan desktop. Seperti itu. Langsung ada tulisannya Kodan Channel, karena desktop saya tadi menggunakan wallpaper ini. Baik, saya kembalikan lagi ke default. Kalau tidak suka yang default, bisa pilih add your wallpaper. Jadi ini akan mengambil gambar dari komputer Anda. Kalau tidak, ini get more wallpaper. Ini akan terhubung kepada Opera Add-ons. Jadi di sini ada banyak wallpaper yang bisa dipilih. Baik, saya kembali lagi ke depan. Kita kembali lagi ke isi setup. Di sini ada animation untuk tile animationnya. Kemudian ada appearance. Misalnya kotaknya kurang besar, ini nanti dibesarkan, bisa di sini. Kemudian show bookmark bar di atas ini. Kalau misalnya sini sudah ada bookmarknya, karena kita barusan install tadi, di sini tidak ada yang tampak di sini. Kalau sudah, seharusnya ada bookmark di sini. Kemudian speed dial suggestion, show news, sidebar. Saya suka menggunakan sidebar, jadi sidebarnya di sini, di atas ini. Jadi barnya tidak di atas, tapi di samping. Lebih keren menurut saya. Kemudian bawahnya adalah features. Oh ya, di sini ada browser sound. Jadi ketika diklik, mungkin dari tadi Anda sudah menyadari, ada bunyinya. Ini bisa diatur. Pertama typing. Kemudian open tab, close tab, limiters, klik, hover, dan switch. Ini bisa diatur. Dan suaranya berapa besar. Kalau mau dipadamkan, tinggal nih, seperti ini sudah tidak ada suaranya lagi. Ini nyala. Misalnya saya coba adalah tab open. Tab close. Seperti itu. Di sini ada penjelasannya. Kalau Anda suaranya kurang jelas, gunakan headphone. Better with headphones. Kita kembali lagi ke depan. Di sini banyak pengaturan. Kemudian di sini ada juga force dark page. Ini masih beta. Bisa diredus cahayanya. Kita gunakan halaman yang gelap gitu ya. Jadi ini tidak akan ada warna putih di latar belakang. Jadi hanya tulisannya untuk mengurangi kecerahan yang mengganggu mata. Di sini ada crypto wallet. Kemudian privacy dan security. Cara bawaan sudah ada block ads. Kemudian block trackers. Ini belum diaktifkan. Kalau mau diaktifkan, tinggal diklik aktifkan aja. Kemudian di sini ada VPN. VPN-nya di sini, ini bukan VPN sebenarnya, ini adalah proxy. Jadi tidak aman maupun tidak sestabil menggunakan VPN. Tapi cukup lumayan bisa digunakan. Kemudian untuk download location-nya, bisa disetting nanti. Untuk meng-clear browser juga dari sini bisa langsung. Di sini ada pengaturan import password dan bookmark. Ini tadi karena kita belum memilih sebagai default browser, jadi ada keterangannya di sini. Untuk settingan lengkapnya bisa di sini atau di sini di logo Opera GX ada menunya. Jadi menu yang di browser biasanya di atas, ini modelnya seperti ini. New tab, new Windows, new private Windows. Jadi ini
biasa, di Chrome juga ada. Kemudian pengaturannya, kemudian snapshot kita bisa gunakan ini juga selain yang di pojok atas tadi di sini. Kemudian di sini juga bisa Ctrl Shift 5. History bisa dilihat dari sini. Kemudian extensionnya tadi sudah dijelaskan secara default adalah Opera Adblocker, dan secara default tadi adalah mati ya, jadi kita sudah hidupkan lagi tadi. Kemudian untuk extensionnya Opera menyediakan sendiri add-on, tampilannya seperti ini, bisa dipilih. Tapi Anda juga bisa menggunakan add-on dari Google karena Opera basicnya adalah Chromium browser, jadi cukup kompatibel dengan Google Chrome. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Di sini KX Control, ini feedback. Kemudian bawahnya ada yang menarik, Hot Tab Killer. Ini gunanya adalah untuk melihat tab mana yang memakan kuota maupun RAM yang besar. Jadi kalau misalnya itu terlalu besar, bisa di close dengan menggunakan ini. Jadi nanti bisa kelihatan kalau kita start. Kita lihat dari CPU-nya atau RAM-nya gitu. Jadi tab mana yang nanti kelihatan, nanti akan kelihatan kalau menggunakan seperti ini. Kemudian kita lihat bawah. Di sini ada pengaturan pembatasan jaringan internet. Jadi kalau ini diatur, dinyalakan, jaringan internetnya yang akan digunakan untuk game maupun untuk internetan bisa disesuaikan. Misalnya kita tidak akan menggunakan lebih dari 2 MB per second atau 16 Mbps ya. Kita lihat lagi di bawahnya, RAM limiter. Jadi di sini bisa juga disetting untuk RAM-nya. RAM-nya kalau dinyalakan, karena laptop ini menggunakan RAM 4 GB, jadi nanti maksimalnya 4 GB. Kalau 4 GB dipakai, berarti laptop ini bisa bergeraknya lambat. Jadi kalau mau dibatasi, misalnya kita mau pakai 3 GB, jadi 1 GB gerak, oke. Atau misalnya kita mau batasi 2 GB. Apakah ini akan sesuai dengan 2 GB? Ya dan tidak. Ini akan menyesuaikan lagi dengan kebutuhan penggunaan batas maksimalnya. Tapi yang akan berbeda jika Anda menggunakan hard limiter. Kalau ini diaktifkan, ini akan betul-betul browser ini akan menyesuaikan di 2 GB. Tidak akan melebihi 2 GB. Oke, saya matikan lagi. Paling bawah ada CPU limiter. Ini juga secara default juga masih disable. Untuk menyalakannya tinggal klik. Penggunaannya digunakan berapa persen? 50% kah? Atau 100%? Baik, ini saya nonaktifkan karena tidak menggunakan ini. Kita ke bawahnya lagi, Twitch. Twitch ini para gamer sudah tahu pasti. Ini digunakan untuk live. Kemudian di sini historinya tadi membuka apa saja dan sampai di sini detailnya jamnya gitu. Jadi bisa dilihat apa saja yang kebuka. Kemudian untuk clear-nya tinggal diklik ini. Akan dibawa ke setting tadi. Kemudian kita bisa pilih untuk jangka waktunya. Apakah 1 jam terakhir atau all the time. Tinggal clear. Di sini history, kemudian bawahnya ada extension. Extension tadi kita sudah buka. Oke, kita kembali lagi ke setting. Ini ada settingan lengkapnya. Di sini sudah ada juga block ads. Sudah saya aktifkan. Block trackers juga sudah saya aktifkan. Di sini tampilan awalnya bisa diganti. Tadi sudah ada di sini di isi setup. Tadi kita sudah lihat ini. Ada wallpaper juga. Kemudian di sini ada privacy and security appears. Set bar, dan pengaturan yang lainnya. Untuk advance bisa klik ini. Di sini mirip dengan Google Chrome. Jadi di sini ada autofill untuk password dan segala macamnya. Kemudian ada pengaturan VPN. Sekali lagi ini bukan VPN, tapi ini adalah proxy baterai saver.
Di sini ada video pop-up. Pengaturan beritanya juga bisa diatur mau setiap 5 menit sampai 6 jam sekali, atau sama sekali tidak keluar. Pengaturan bahasanya ada di sini ya. Jadi bisa digunakan secara default adalah menggunakan bahasa Inggris. Nanti bisa diatur menggunakan bahasa yang lain. Oke, kita kembali ke atas lagi. Di sini ada 3 titik. Ini ada pengaturan untuk set bar. Di sini ada workspace, bisa diaktifkan. Kemudian messengers, di sini sudah built-in dengan messenger. Pilihan yang tersedia Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, VK, Instagram, dan Discord. Discord tentunya untuk para gamer akan kepakai karena ini untuk komunikasi antar tim gitu ya. Untuk kalau misalnya kita klik di sini WhatsApp, apa yang terjadi? Di sini akan keluar ikonnya WhatsApp. Ini akan keluar WhatsApp di sini. Untuk nonaktifkannya, klik kanan, kemudian uncheck WhatsApp seperti ini. Apakah menurut Anda web browser ini bagus? Tuliskan pendapat Anda di bawah ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari Kohdan Channel. Sampai jumpa.